Oke, pada persembahan kali ini kami berkesempatan untuk mewawancarai salah satu UMKM di bidang sayuran hidroponik, yaitu Akasa Aponik. Oke, jadi sekarang saya sedang bersama Mas Bagus yang kebetulan juga salah satu pemilik dari UMKM ini. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan nih Mas Bagus, mungkin bisa Mas Bagus jawab. Pertanyaannya pertama itu ada nggak visi misi dari Akasa ini dan tujuan jangka panjang atau jangka pendeknya? Ya, jadi untuk Akasa Aponik ini kan memang baru awal ya. Di awal didirikan atau dikelola ini ya kurang lebih masih di bawah setengah tahun lah, akhirnya itu 4 kayak 5 bulan gitu. Belum lama ya? Belum lama. Jadi emang kalau untuk tujuan atau jangka pendek dan panjangnya nanti untuk sekarang kita masih tujuannya itu untuk gimana caranya budidaya. Ini kan fokusnya selada ya kalau hidroponik ini maksimal dari penumbuhan dan jika nanti kualitas barangnya atau produk dari selada ini itu maksimalnya seperti apa, karena kan kalau di hidroponik itu setiap tempat kemudian daerah dan lain sebagainya itu beda-beda ya. Jadi nanti di tempat ini nih cocoknya selada jenis apa? Oh, berarti selada itu jenis banyak. Di sini yang udah pernah kami coba ya Mas, itu ada Irtel, kemudian Entel, dan juga Desitel. Gitu. Ya itu sejauh ini ada 3 dan itu benih impor semua. Jadi emang kami cari kualitas benihnya yang bagus agar pertumbuhannya nanti juga maksimal. Nah, untuk sampai dengan sekarang ini yang paling maksimal itu di kebun kami itu jenis ataupun varietas dari Decibel juga. Nah, itu dan untuk sekarang yang ada di sini juga all Decibel semua ini. Oh, kebetulan ini Decibelku. Kemarin ada Miuta tapi udah habis, udah dipanen, ada yang ormet, jadi sisanya ini kan Decibel. Dan itu menurut kami paling maksimal untuk tujuannya. Oh, udah malah ya, itu jangka pendeknya. Jadi kita mau nentuin dulu nih mana nih yang paling maksimal pertumbuhannya di sini dan cara budidayanya. Mungkin nanti dilihat dari pupuknya yang cocok yang mana, lihat airnya sesuai dari berapa, misalnya. Kemudian untuk jangka panjangnya nanti insya Allah bisa sustain, hampirnya bertahan untuk keberlanjutan keperpanjangan itu sendiri. Ya, jadi nanti tujuan jangka panjangnya kita sebagai produsen dapat memproduksi atau menghasilkan produk yang bisa terus menerus. Artinya ketika order atau sekarang tuh diusahakan setiap minggu tuh bisa panen nih. Harusnya. Ya lah. Tapi nanti kedepannya bisa mungkin kita harus misal rotasi, jadi setiap hari ketika ada orderan masuk itu barang harus sama ada. Ternyata berasal ready gitu ya? Ya, jadi untuk tujuan jangka panjangnya selain itu juga tentu kualitas produk harus dijaga. Selain dengan menjaga sistem modal ataupun kontinuitas produk di setiap ada orderan kita harus ada kualitas ke rata dari kode dan mananya kurang untuk seperti Oke, kali ini saya bersama Mas Abu. Saya ingin bertanya, kira-kira apa sih faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi bisnis ini baik dari segi peluang maupun ancamannya sendiri? Oke, kalau dari internalnya dulu ya, dari SDM kami tuh bertiga dari sebagai pendirinya gitu. Di sini kami membagi tugas yang jelas dan untuk siapa ngurus apa dan siapa ngurus apa. Ada sebenarnya ada 3. Yang pertama untuk mengatur ini perusahaan mau ke arah mana, nentuin mau ngapain aja, itu nanti ada 1 orang. Kemudian yang kedua ngatur masalah pembukuan atau pencatatan keuangan. Kemudian yang terakhir masalah marketing atau penjualan. Cuma nanti 3 orang ini biasanya tetap harus ngurus lahan gitu, karena yang cuma masuk bertiga dan lahannya kecil, jadi nggak perlu kebagian yang sebegitu rumit gitu. Kemudian kalau dari lahannya sendiri ya kami mencoba untuk menjaga agar tetap bisa terus produksi, yang pasti menjaga dari mulai mesin airnya untuk tetap jalan, kemudian aliran airnya tetap jalan ya itu. Kemudian kalau dari eksternal mungkin pertama cuaca ya. Ini kan lagi panas. Jadi untuk dukungan dari sinar matahari
kebutuhan sinar matahari ke tanaman tuh sangat cukup gitu. Karena kalau musim hujan beberapa waktu yang lalu tuh mendung terus, jadi kebutuhan cahaya nggak terpenuhi sehingga pertumbuhan terhambat sampai nanti ke hasil panen juga nggak sebagus kalau lagi sekarang gitu. Kemudian mungkin faktor eksternal yang bisa mengancam, tapi juga ada ada peluangnya juga, itu dari sesama pengusaha hidroponik. Karena ya kalau sesama kan pasti jadi jadi kompetitor ya, tapi di sisi lain bisa jadi mitra juga sebenarnya. Jadi kita bisa, kalau misalkan kami nggak ada stok, bisa ngambil dari mereka, pun begitu sebaliknya. Jadi itu dari internal dan eksternal untuk sejauh ini. Apa kekuatan utama dari Akasa Hidroponik yang membedakan bisnis Anda dari pesaing lainnya, dan kemudian kelemahan apa yang dihadapi oleh Akasa Hidroponik dan bagaimana cara Anda mengatasinya? Ya, mungkin kalau kekuatannya ya, karena greenhouse ini kan berada di atas bangunan atau di rooftop, artinya untuk pencahayaan sinar matahari itu bakal maksimal karena tidak terhalang kanan kiri, sehingga produk yang dihasilkan pun akan berkualitas bagus karena sinar matahari yang cukup, pertumbuhannya akan berlanjut. Kemudian karena tadi di atas bangunan juga tidak akan ada hama, sehingga produk yang kami hasilkan ini 100% tidak menggunakan pestisida, artinya aman. Nah, mungkin itu menjadi salah satu kekuatan yang bisa kami tawarkan kepada konsumen nanti, bahwa produk kami ini tidak menggunakan pestisida. Karena kan ada beberapa produsen-produsen yang karena emang untuk meminimalisir hama, menangkal hama gitu, jadi menggunakan pestisida. Di kebun kami ini, di greenhouse kami 100% tidak menggunakan pestisida. Kalau untuk kelemahannya sendiri, mungkin dari segi fasilitas ya, karena kan tujuan dari Akasa Ponik nantinya itu untuk selain dari memproduksi selada ini, juga nanti akan ada pelatihan dan juga edukasi, sehingga dibutuhkan mungkin fasilitas yang memadai. Untuk saat ini fasilitas yang ada hanya sebatas greenhouse, nantinya akan dikeluarkan untuk buat pelatihan dan juga edukasi. Oke Mas Budi, bagaimana cara Akasa Ponik melihat serta memanfaatkan peluang yang ada di pasar? Peluang dari ini ya, mungkin yang bisa dimaksimalkan dari peluang itu sendiri. Ini kan greenhouse kita berada di tengah-tengah kota Jogja, maksudnya di Jogja. Sedangkan di Jogja ini banyak sekali hotel, kemudian resto-resto gitu yang menggunakan selada sebagai bahan makanan. Istilahnya apa ya? Menu-menu mereka lah, mereka sih Kak. Untuk pasarnya, karena kan selada ini segmented ya, hanya golongan ataupun bidang tertentu aja yang menggunakan selada sebagai olahan itu. Nah, tetapi di Jogja ini karena banyaknya restoran juga hotel, tentu peluang itu masih banyak. Peluang itu masih banyak. Sehingga emang di awal kita harus cari pasar dulu. Tapi karena peluang masih terbuka lebar, nah itu bisa dimanfaatkan. Salah satunya peluang yang bisa dimanfaatkan karena kebun kita ini berada di lingkungan kota Jogja. Oke, lalu berikutnya apa sih tantangan yang paling signifikan yang dihadapi Akasa Ponik dan bagaimana cara menghadapi? Karena hidroponik ini kan cukup banyak ya pelakunya. Sekarang ini lagi emang beberapa kalangan juga mendirikan greenhouse untuk produksi sayuran menggunakan sistem drip connection. Salah satunya selada ini juga. Dan di Jogja juga itu saya tahu dan juga saya kenal itu udah ada banyak sekali gitu, banyak sekali pelanggan hidroponik. Tapi ya itu ancaman bagi kami. Tapi di balik itu semua itu juga bisa menjadikan peluang nantinya. Jadi pelaku hidroponik yang ada itu kita bisa saling sharing untuk memaksimalkan produksi ilahan masing-masing itu seperti apa. Kemudian saya rasa untuk peluangnya nantinya dari banyaknya pelaku hidroponik itu masih akan terbuka lebar di sana. Karena emang sejauh ini pasarnya lebih besar daripada produksinya. Oke Mas, jadi lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir sih. Siap. Cuman sebelum masuk mungkin Masnya kira-kira ini udah mulai usaha ini dari kapan sih Mas? Mulai Vita, bukan ini sebenarnya
lahan lama ya, liha lama tapi mangkrak gitu. Jadi kita mulai dari ngebersihin lagi dan segala macamnya itu Februari tahun 2024 ini. Oh baru Februari. Oke. Berarti kira-kira udah 4 bulan lah ya. 4 bulanan ya. 4 bulan 15. Oke. Lalu gimana sih Mas untuk nilai tingkat persaingan di bidang ini kalau sama usaha-usaha lain yang ya misal. Kalau dari hidroponik ya, terutama selanda, sebenarnya secara demand atau permintaan pasar tuh lebih besar dari supply. Setidaknya untuk saat ini di Yogyakarta. Jadi sebenarnya kalau persaingan nggak terlalu begitu gimana-gimana sih, karena ya itu tadi demandnya banyak banget gitu. Kita bisa lihat dari hotel, dari cafe, dari resto di Jogja kan banyak, sedangkan selada hidroponik ini secara supply di Jogja sendiri itu masih belum begitu banyak gitu. Jadi sebenarnya secara pasar masih ada, dan kompetitor-kompetitor tuh nggak terlalu merasa tersaingi lah sebenarnya, karena malah bisa jadi mitra. Kalau misal kita nggak punya stok, kita bisa ngambil stok mereka kan. Ya sebaliknya seperti itu. Oke. Kalau kompetitor seperti itu. Berarti untuk kekuatan pemasoknya itu sebenarnya masih ada opportunity lah ya. Dan pembelinya juga banyak. Ya. Oke. Tapi kan kalau di sini kan pembelinya mayoritas B2B ya, business to business, jadi ke cafe atau ke resto atau ke hotel. Kalau ke konsumen, kalau dari saya pribadi sih ngelihatnya masih sangat minim ya. Maksudnya ngelihat siapa juga yang beli selada hidroponik dengan harga sekilonya 20.000 itu kan paling ya orang-orang yang tahu bahwa lebih memilih selada hidroponik dibanding selada konvensional gitu. Berarti kalau konsumen end user secara langsung tuh masih minim, tapi ada, alhamdulillah setiap kali kita punya stok ada aja yang beli. Tapi kalau penjualan kami memang targetnya atau B2B atau ke resto, ke cafe, ke hotel. Oke. Berarti kalau dilihat dari latar belakang seperti itu, kira-kira strategi harga dari itu tadi per kilo ya 20.000 per kilo. Untuk saat ini seperti itu. Oke. Itu ada kayak paket-paket gitu gak sih Mas? Ya kalau ini kan sayur standarnya per kiloan kan, kalau belinya per kilo berapa kayak gitu sih. Cuma kalau kami, kalau party besar atau jumlah besar, biasanya selama masih dalam ruang jangkauan yang bisa kami jangkau, biasanya kita gratis ongkir gitu aja. Oke. Terus kira-kira apa aja sih Mas ancaman dari produk substitusi ini yang mungkin mempengaruhi penjualan selada? Maksudnya produk substitusi gimana? Ya kayak misal ada beberapa hal-hal yang mungkin bisa mempengaruhi dari penjualan dari ini aja Mas. Dari seladanya. Iya. Yang pertama pasti kalau kalau misalkan etiolasi dari semayam kita, jadi antara sinar mataharinya kurang atau kerapatan antar ininya terlalu rapat, terutama kalau di permajaan kayak gitu. Jadi itu yang sebenarnya bisa ngaruhin penjualan, karena pertumbuhannya pasti terhambat, hasilnya juga pasti nggak bagus, sehingga harga ya paksa kami turunin. Oh gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir Mas. Oke, boleh. Jadi gimana sih Mas buat menanggulangi atau menangani ancaman-ancaman pendatang baru dengan bidang yang sama? Kira-kira ada strategi nggak? Sebenarnya untuk saat ini kan ya kami juga pendatang gitu kan. Pendatang, kalau ancaman dari pendatang baru lain sih masih belum terasa ya. Karena kami di sini posisinya malah lebih mencoba belajar ke yang udah lama. Belum terlalu melihat pendatang baru yang lain. Pun kalau ada, strategi kami ya kolaborasi atau bermitra aja. Karena kalau pendatang baru kan pasti awalnya juga dari kecil. Kalaupun udah gede ya pasti punya investor yang besar dan sebagainya. Itu malah bisa jadi peluang kita untuk, ya kami sih ngelihatnya malah jadi peluang ya, bukan jadi ancaman nih. Ancaman karena ya itu dari demand-nya masih terlalu banyak untuk supply-nya yang masih sedikit di Indonesia. Oke, baik. Mungkin dari pertanyaan kami sudah habis Mas. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya untuk wawancara di sini. Oke. Baik. Oke, bagi teman-teman mahasiswa Amikom yang butuh selada, yang butuh sayuran sehat, silakan hubungi kami di Akasaponik. Nomor HP ada di admin, Instagram dan TikTok. Jangan lupa beli sayuran selada di Akasaponik. Dadah.